Audio Jungle. Audio Jungle. Sejauh ini kasus demam berdarah, DBD di Kabupaten Belitung terus meningkat, lebih kurang 600 pasien kini yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Haji Yudhoyono. Kasus dengan angka kematian lebih kurang 9 orang. Kalangan masyarakat Belitung, hendaknya harus sikap dalam menyikapi adanya perihal ini. Sejauh ini virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan keluarnya cairan dari aliran darah serta perubahan komposisi darah, penurunan angka trombosit dan peningkatan angka hematokrit, sehingga penderita mengalami perdarahan atau shock. Dalam menyikapi semakin tingginya angka kasus DBD di Kabupaten Belitung, Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung menilai kinerja pihak Dinas Kesehatan Tanjung Pandan Belitung patut dipertanyakan. Tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, Komisi 3 DPRD memanggil pihak Dinas Kesehatan Tanjung Pandan Belitung. Kadin Dinas Kesehatan beserta jajaran stafnya turut hadir dalam dialog tersebut. Di sisi lain Direktur RSUD Haji Yudhoyono juga hadir. Pelatih dan jajarannya, perwakilan dari Puskesmas. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian selaku BPOD, kami paham Bu bahwa untuk pencegahan penanggulangan demam berdarah ini bisa dengan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus lavasida sesuai dengan yang tadi dipaparkan. Jadi kami melihat bahwa dalam hal ini kasus kita bandingkan, kita bicara by data 2022 dan 2023 ini terjadi peningkatan kasus yang begitu besar. Nah, kami melihat kalau ini terjadi peningkatan kasus yang begitu besar, kami bisa menyimpulkan satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Dinkes belum efektif. Ya, itu aja yang kami simpulkan. Kami lebih mementingkan bahwa Dinkes itu harus memberikan solusi kegiatan yang konkret. Kami apresiasi bahwa sudah ada langkah-langkah promotif seperti penyuluhan, ya, lewat banner. Tapi ingat, banner belum tentu sampai pesannya, belum tentu orang baca. Ya. Jadi Budian menyampaikan ada surveillance factor. Nah, berapa angkanya Bu? Apakah angka itu juga adalah angka yang real? Ya, maksud saya, apakah angka itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, ya, angka bebas jentik, house index, container index, ya, apakah angka-angka itu memang akurat? Nah, seharusnya kalau memang angka itu akurat, tapi P2P Ibu Sri Abutin harusnya bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk memberikan langkah-langkah yang konkret. Terus di sini dari data sini Bu, ya, ini kami melihat tadi kan disebutkan tadi kegiatan apa yang simpang rusak itu, survei nyamuk. Nah, kenapa harus jauh-jauh? Seharusnya Dinkes sebelum bertindak ini datanya. Kenapa harus sampai jauh-jauh ke simpang rusak? Nah, ini kasusnya yang besar, ya, kasus yang tertinggi ini ada di Pangkalalang dan Air Saga loh. Air Merbau 35 kasus, Air Saga, Pangkalalang 41, Air Raya 29, ya. Justru seputaran kota ini harusnya kita fokuskan,
ya, bahwa maaf nih, kami menilai bahwa Dinkes sudah gagal dalam melakukan langkah-langkah preventif. Ya, RSUD Puskesmas itu adalah pelimpahan dari kegagalan dari apa yang dilakukan oleh BKP. Mau diizin ya Bu? Saya belum selesai. Ya, kita bisa simpulkan bahwa sampai dengan Desember 15 Desember 511 kasus ini sudah boleh dijadikan kondisi luar biasa dengan korban yang lebih banyak itu adalah anak-anak. Kami ingin ada satu langkah konkret, bukan hanya Ibu mengharapkan bahwa ada peran serta masyarakat di situ, tapi di sini Dinkes sebagai moderatornya. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon izin ya Pak. Ibu Kepala Bapak Ibu Kepala Puskesmas atau mewakili izin Bapak perlu kami sampaikan data kasus DBD di 3 bulan terakhir terupdate per hari ini. Itu di Oktober ada sebanyak 43 perawatan kasus DBD saja, tidak termasuk kasus yang lain. Kemudian di bulan November ada 79 kasus DBD yang dirawat di ICU. Kemudian di bulan Desember sampai hari ini per tanggal 18 Desember itu sudah ada 83 kasus DBD yang dirawat di RSUD Masih Judono. Melihat range ini memang semakin meningkat dari bulan ke bulan kalau dibandingkan di trimester pertama. Seperti yang sudah disampaikan tadi, memang di bulan yang berber ini banyak musim penghujan tadi Pak yang disampaikan, sehingga berpotensi salah satunya kasus DBD. Dari kasus yang kami tangani, lebih kurang 70%-nya adalah kelompok anak-anak. 70%, hampir setiap bulan rata di 70% kelompok usia anak-anak atau kurang dari 18 tahun. Nah, kemudian hal-hal yang sudah kami lakukan di rumah sakit terfokusnya di kuratif dan rehabilitatif dan promotif preventif, walaupun juga sudah dikerjakan sebenarnya dari teman-teman puskesmas, promosi, edukasi, begitu, sosialisasi, pemberian obat tadi, tapi kami juga memberikan edukasi ke pasien-pasien kami. Kemudian juga kendala yang kami hadapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu benar adanya kami kesulitan dalam penanganan pasien, baik itu kasus DBD ataupun kasus yang lainnya, karena sehubungan dengan kapasitas ruang perawatan di rumah sakit kami. Untuk sampai hari ini yang sudah kami lakukan yaitu menambah extra bed, itu lebih kurang secara keseluruhan dari 150 menjadi 166 bed. Kemudian namun tentunya tidak semua bed itu bisa dipakai karena ada keterbatasan, ada kekhususan di ruang-ruang tertentu yang tidak bisa dititipkan lah istilahnya untuk kasus ini. Contohnya misalnya untuk ruangan pasien jiwa, ruangan ICU, ruangan ticu-ticu untuk gawat ICU untuk anak-anak dan balita, kemudian ruang bersalin dan ruang perawatan pasca bersalin. Nah, di ruang-ruang lain itu sudah kami upayakan SPO penitipan. Jadi di ruang anak-anak itu yang tadinya 18 bed sekarang menjadi 28 bed. Pada kenyataannya masih full, kadang masih tidak dapat menampung, dan kami titipkan di ruang-ruang lain yang bisa kasus ini bisa tertangani begitu Pak. Mungkin kami juga mohon bantuan sekiranya bisa penguatan dari tidak hanya pemerintah tapi dari swasta juga, misalnya penguatan rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS yang juga bisa menjadi pilihan atau alternatif untuk pasien-pasien yang dirawat yang mungkin sekiranya bisa di rumah sakit lainnya gitu, karena pada akhirnya yang benar-benar membutuhkan perawatan di rumah sakit kami menjadi tidak tercover gitu, yang harusnya di triase merah itu ke kami akhirnya karena penuh, jadi ke rumah sakit yang lain pada akhirnya dirujuk kembali ke kami itu.
Kemudian juga di IGD juga sudah kewalahan dengan tingkat kapasitas bed yang seharusnya itu di 18 bed, kadang sampai satu shift itu 35 bed satu shift. Kami sudah 3 bed di ruang-ruangan yang memungkinkan untuk menampung sampai ke lorong-lorong. Nah, hubungannya tidak mau menambah lebih dari itu, balik lagi karena kemampuan SDM kami. Karena kalau dipaksakan berlebih-lebih lagi, dikhawatirkan ada kejadian human error di saat petugas kami sudah tidak fokus lagi misalnya untuk pelayanan karena pasiennya terlalu banyak, takut salah diagnosa atau salah suntik, salah berikan obat, nah, sehingga kami sudah di batas maksimal di kapasitas ini gitu, dan penambahan extra bed di masing-masing ruangan. Mungkin itu dari kami Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Dr. Daniel terkait terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Bu Gabi dulu, Bu Gabi, sebelum ke yang lain. Bu Gabi bisa menjelaskan kepada kami. Silakan. Bu, tadi kan diketahui bahwa sosialisasinya memang kurang kan? Dan masyarakat lebih cenderung kepada apologi. Mindset masyarakat kan itu. Ketika masyarakat masih mindsetnya apologi seperti itu, di sini kita sadari bahwa memang sosialisasinya itu terasa kurang karena mereka tidak melakukan mindset. Seperti apa tanggapannya? Jadi kedepannya tadi memang masuk juga dalam tindak lanjut, kita akan lebih meningkatkan sosialisasi masyarakat. Tentunya kita juga berdasarkan wilayah kerja. Ya, jadi kita ada 9 UPT Puskesmas Pak. Jadi masing-masing puskesmas nanti lebih meningkatkan di wilayah kerjanya. Terus juga tadi dari tindak lanjut pertemuan itu nanti akan ada instruksi dari Bupati untuk lintas sektor juga kita sama-sama melakukan apa tadi ini jadi melibatkan semua lintas sektor ya. Jadi baik itu pencegahannya mulai dari PSN juga untuk tindakan-tindakan pencegahan lainnya itu untuk supaya lebih dipercepat lagi. Ada faktor cuaca Pak. Jadi tadi seperti disampaikan dari Bu Sri Agustini ya. Jadi memang faktor musim itu yang ini ya, musim hujan. Oke. Musim pancaroba istilahnya. Oke, Ibu, di pada tahun 2022 ini jelas naik terjadi kemarin kan. Kemudian sekarang terjadi pada tahun 2023. Menurut Ibu, ini tudingan daripada pihak Lembaga terkait kinerja daripada pihak Dinas Kesehatan seperti apa? Ya, kita terima saran masukannya Pak ya. Untuk semua untuk perbaikan kita ke depannya. Biar kita juga di jajaran kita baik dari dinasnya maupun Puskesmas juga pihak rumah sakit ya kita sama-sama Pak. Oke. Untuk memperbaiki kinerja kita. Oke, sejauh ini Bu alokasi APBD kita untuk tahun 2023 untuk penanggulangan ini berapa Bu jumlahnya? Keseluruhan? Nggak ingat kalau itu soalnya kan dibagi per program Pak. Ya, berkisar berapa Bu? Berkisar? Apa? Ini P2P, Yankes, yang ya, COVID, untuk ya, ya. yang ini aja, DBD. coba yang DBD aja. Yang DBD, yang DBD. Perkiraan. Perkiraan untuk DBD Bu? Berapa? Sampaikan boleh nggak? Boleh sampaikan. Ya, DPR dulu. DPR. Oh ya, cut dulu ya. Bisa. Ada perkiraan berapa Bu? Perkiraan untuk 2003? Bu, Kita juga mendengar bahwa APBD kita sudah gimana perasaan Ibu ketika ini masih dalam kinerjanya Adinkes ternyata APBD kita meningkatnya sangat mengkhawatirkan. tentunya jadi perhatian kita semua Pak ya. Ini juga banyak faktor di sini ya. Jadi banyaknya juga harus kita perbaiki, baik mulai dari tadi Pak, mulai dari pencegahan itu, faktor preventif promotifnya itu, ya mencegah lebih baik daripada mengobati sebenarnya kan. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti ini, ya tentunya kita perlu langkah-langkah lebih konkret lagi, termasuk juga tindakan-tindakan inovasi yang tadi seperti untuk kedepannya kita akan koordinasi ke kementerian yang disebut tadi nyamuk berwolbachia itu, ya, yang saat ini sedang diuji coba di 5 tempat di Indonesia. Jadi memang Belitung belum. Ya, jadi seperti juga di rumah sakit juga pihak rumah sakit juga tadi sudah dengar penjelasan. Ya, jadi tidak ada, kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi Pak. Jadi langkah-langkah antisipatif yang sudah kita lakukan, ya,
Langkah antisipatif tentunya bukan baru hari ini, jadi memang sudah sepanjang masa. Dan kita juga selalu sebenarnya baik dari kementerian juga selalu diingatkan untuk lebih mengedepankan preventif dan promotif. Jadi memang seperti itu. Nah, tetapi tentunya juga ada hal-hal juga yang memang sudah terjadi ya. Dan kedepannya ya kita berupaya maksimal supaya ini bisa ditekan. Satu lagi Bu, sejauh ini langkah-langkah yang diambil untuk melakukan sosialisasi, kami dapat info tadi kan hanya BFN ya. Nah, kenapa upaya-upaya yang sebelumnya itu tidak melibatkan daripada insan-insan pers yang ada di Belitung? Nah, memang itu semua kita lakukan preventif promotif yang sebagian besar memang lewat media kayak flyer, terus spanduk, baliho mungkin Pak Atuk lihat, dan juga memang kita sebenarnya di sini juga bicara masalah keterbatasan anggaran kita. Jadi memang banyak yang harus dibagi-bagi Pak Atuk istilahnya. Jadi kita berusaha maksimal dengan anggaran yang ada ya. Dan juga programnya juga banyak gitu. Jadi banyak yang harus dibiayai ya. Kita berupaya untuk semaksimal mungkin gitu. Lagi Bu, terkait tadi bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh dinas bahwa ini juga sudah dilakukan pada tahun lalu dan selalu seperti itu. Tapi fakta di lapangannya ternyata justru meningkat. Berarti kan langkah-langkah yang ditempuh selama ini itu mungkin ketika itu diimplementasikan pada tahun sekarang itu tidak berhasil karena buktinya seperti itu gitu kan. Nah, semaksimal seperti apa yang dilakukan sehingga justru ada peningkatan seperti ini. Jika memang tahun lalu pun itu juga sudah dilakukan langkah-langkah. Nah, itu tadi Pak. Jadi kita juga memang berupaya ya, kawan-kawan baik di puskesmas maupun dinas, kita juga membentuk tim Pak. Jadi tidak hanya di puskesmas, tim dinas juga turun gitu. Sampai seperti itu kita melakukan. Kita juga turun bersama-sama dengan puskesmas untuk seperti tadi disampaikan, termasuk masalah surat edaran dari Pak Bupati itu kita sampaikan ke sekolah, kita sampaikan ke desa-desa, dan puskesmas juga terus mengadakan kegiatan PSN, ya, menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi memang banyak yang dilakukan, tetapi juga tentunya di sana sini juga masih ada kendala-kendala Pak. Jadi seperti juga SDM kita juga masih terbatas karena juga dalam waktu yang bersamaan kita juga mengerjakan tugas-tugas lain yang juga memang harus dikerjakan. Tadi saya sampaikan juga bahwa dalam 2 bulan terakhir ini ya kita puskesmas sibuk reakreditasi. Kemarin juga kita mengerjakan untuk eliminasi penyakit kaki gajah gitu. Nah, jadi waktunya itu memang kita juga sebagai bentuk komitmen dari pihak dinas kesehatan terkait kinerja untuk penanggulangan, targetnya sampai kapan Ibu? Paling tidak untuk menurunkan targetnya, kinerja. Jadi memang ini berkesinambungan Pak. Kalau kita bicara target ya kita berkesinambungan. Yang jelas kita memanfaatkan ya, kita maksimalkan semua tadi yang sudah kita bahas di rapat, baik lintas program maupun lintas sektor. Kita sama-sama kita juga mohon dukungan dari kawan-kawan media ini untuk menyebarluaskan ke masyarakat. Ya, kita sama-sama menjaga lingkungan kita, ya, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk 3M-nya itu. Jadi terima kasih juga kepada pihak media ya Pak ya. Jadi tanpa media juga kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk lebih langsung menjaga ke masyarakat. Ya, terakhir Bu nih, himbauan Ibu terhadap masyarakat terkait sekarang terjadinya peningkatan BDB. Himbauan Ibu kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita Pak, menjaga kebersihan ya di rumah kita, yang terutama kaitannya dengan tadi tempat perindukan jentik ya, tempat mungkin tanpa sadar kita tempat penampungan air atau ada bekas sampah atau botol-botol kosong yang mungkin jadi tempat perindukan gitu. Nah, tadi juga disampaikan ya, seperti kita paling tidak itu menguras bak mandi seminggu sekali. Dan nanti setiap kali PSN juga kawan-kawan juga ada menyampaikan bubuk abate. Jadi itu juga untuk pencegahan. Jadi marilah kita bersama-sama ya, saling mengingatkan, saling menjaga di lingkungan kita untuk mencegah ya sedapat mungkin kita menekan penularan kasus demam berdarah di Kabupaten Belitung.
Audio Jungle. Audio Jungle.